Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu game Kena Bridge of Spirit. Perkenalkan, nama saya Tiga Tutem Pranata dengan NIM 2024 10 37 011 0008. Selanjutnya tujuan utama. Tujuan utama game Kena ini yaitu bertujuan untuk menghadirkan pengalaman petualangan penuh emosi yang menggabungkan aksi, eksplorasi, dan narasi mendalam. Pemain diajak memahami perjalanan spiritual Kena dalam membantu roh yang terjebak akibat konflik mereka, memberikan pengalaman petualangan emosional yang fokus pada eksplorasi, aksi, dan penyembuhan roh-roh yang tersesat. Selanjutnya itu di sebelah kanan itu ada permasalahan pengguna. Di permasalahan pengguna ini, pemain sering menginginkan game yang tidak hanya menawarkan pertarungan, tetapi juga pengalaman emosional dan visual yang kuat. Banyak game action adventure memiliki gameplay menarik, namun kurang menghadirkan hubungan emosional dengan karakter. Selain itu, sebagian pemain mencari game dengan alur yang jelas, visual layaknya film animasi, dan mekanik unik yang mudah dipahami, namun tetap menantang. Kena Bridge of Spirit menjawab kebutuhan tersebut dengan menghadirkan dunia yang lembut namun penuh konflik batin, mekanik root yang inovatif, serta cerita yang menyentuh. Pemain membutuhkan game aksi petualangan yang ringan, indah. Selanjutnya itu yaitu target pengguna, remaja hingga dewasa yang menyukai game petualangan, eksplorasi, cerita emosional, dan visual sinematis. Selanjutnya yaitu fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional yang pertama itu sistem pertarungan stack dan panah energi. 2. Eksplorasi dunia 3D. 3. Pasir lingkungan berbasis root. 4. Sistem upgrade skill. 5. UI dan kamera responsif. Sedangkan kebutuhan non-fungsional yaitu grafik sinematis. Visual bergaya animasi Pixar membuat pemain merasa seperti menonton film interaktif. 2. Audio atmosferik, musik tradisional Bali dan instrumen etnik memberikan nuansa spiritual dan emosional. 3. Animasi karakter halus, setiap ekspresi, gerakan, Kena serta root dibuat detail untuk mendukung emosi adegan. 4. Performa stabil, dibutuhkan optimasi agar game berjalan mulus meski memiliki efek visual berat. 5. Kontrol mudah, aksi seperti memanggil root, memanah, atau melakukan parry dibuat intuitif untuk pemain baru. Selanjutnya yaitu ide utama game. Ide utama game ini yaitu petualangan Kena sebagai spirit guild untuk membantu roh-roh tersesat menemukan kedamaian dengan bantuan roh. Komponen inti yang dikembangkan. Komponen inti dikembangkan untuk mendukung pengalaman bermain yang seimbang antara pertarungan, eksplorasi, dan lokatif. Sistem root menjadi aspek paling unik karena memberi dimensi strategis pada puzzle dan pertarungan. Dunia 3D yang kaya detail juga dibuat untuk meningkatkan imersi pemain, sementara struktur cerita dibangun dengan ritme emosional yang konsisten. Seperti pertarungan, sistem root, dunia 3D, dan cerita emosional. Selanjutnya yang dikembangkan. Komponen inti dikembangkan untuk mendukung pengalaman bermain yang seimbang antara pertarungan, eksplorasi, dan lokatif. Sistem root menjadi aspek paling unik karena memberi dimensi strategis pada puzzle dan pertarungan. Dunia 3D yang kaya detail juga dibuat untuk meningkatkan imersi pemain, sementara struktur cerita dibangun dengan ritme emosional yang konsisten. Seperti pertarungan, sistem root, dunia 3D, dan cerita emosional. Selanjutnya kesesuaian desain dan kebutuhan. Desain game ini sangat sesuai dengan tujuan, menghadirkan petualangan emosional dan estetis. Dunia yang dipenuhi warna lembut dan cahaya spiritual memberikan kesan tenang, sementara area korupsi kontras dengan visual gelap dan terdistorsi. Setiap desain lokasi mencerminkan kondisi emosional roh yang sedang ditolong. Musik, efek suara, dan animasi mendukung atmosfer cerita.
Mekanik growth yang fleksibel juga sesuai dengan tema penyembuhan, karena mereka membantu memulihkan dunia sekaligus memperkuat kemampuan Kena. Desain visual mirip film animasi, mekanik growth, musik emosional, dan gameplay ringan mendukung tujuan game ini. Nah, selanjutnya gambaran umum game. Nah, Kena Bridge of Spirit ini adalah game action adventure 3D dengan dunia semi terbuka yang dipenuhi hutan, desa, serta area terkorupsi. Game ini menunjukkan visual bergaya film animasi, potongan yang halus, dan interaksi mendalam dengan makhluk turut. Game action adventure yang menggabungkan eksplorasi, perkembangan cepat, dan puzzle dengan naratif spiritual. Selanjutnya, gameplay. Nah, di gameplay ini pemain menjelajahi berbagai area yang terhubung, masing-masing dengan tantangan lingkungan unik. Code yang dikumpulkan dapat digunakan untuk memecahkan puzzle limit, membersihkan akar korupsi, dan membantu dalam pertempuran. Pertarungan menuntut pemain menggabungkan staf combo, panah energi shield, dan kemampuan road secara taktis. Beberapa musuh membutuhkan strategi tertentu seperti menyerang titik lemah atau memancing pola serangan mereka. Selain itu, terdapat aktivitas sampingan seperti mencari topi, road membuka srini, dan menemukan collectible yang menambah kedamaian eksplorasi. Pemain menjelajah berbagai area, mengumpulkan road untuk membuka kemampuan baru, melawan musuh korupsi, dan menyelesaikan puzzle di lingkungan. Setiap wilayah memiliki tantangan unik yang mendorong pemain memanfaatkan mekanik road secara kreatif. Nah, di mekanik kunci ini yaitu pertama, road action digunakan untuk memindahkan objek, melakukan serangan khusus, membersihkan korupsi, dan membantu memecahkan puzzle. Semakin banyak road yang dikumpulkan, semakin kuat kemampuan Kenanya. 2. Staff combat. Nah, di staff combat ini dia memberikan kombinasi serangan cepat dan heavy attack yang dapat digabungkan dengan kemampuan road. 3. Spirit bow, senjata jarak jauh yang dapat mengaktifkan mekanisme lingkungan seperti kristal, target, dan grappling. 4. Shield dan parry. Nah, shield dan parry ini dia memberikan peluang untuk bertahan sekaligus melakukan counter jika timingnya cepat. 5. Meditation point, memberikan peningkatan kesehatan pemanah setelah pemain menyelesaikan area tertentu. Nah, selanjutnya cerita dan naratif. Nah, di cerita dan naratif ini, cerita dibangun dalam 3 RC besar, masing-masing menggambarkan konflik batin roh yang gagal melepaskan masa lalu. Kena berperan sebagai jembatan antara dunia fisik dan spiritual. Nah, membantu mereka menghadapi rasa takut, penyesalan, dan harapan yang belum tersampaikan. Skin sinematis dengan kualitas animasi tinggi diselipkan untuk memperkuat emosi tiap momen penting. Karakter tambahan seperti para anak-anak roh, pembuat topeng, dan roh penjaga memberi lapisan naratif yang memperkaya dunia. Nah, cerita ini juga menekankan pesan tentang belas kasih, kehilangan, dan proses penyembuhan. Cerita berfokus pada perjalanan Kena membantu roh yang tersesat akibat trauma masa lalu. Masing-masing ARC Taro, Adira, dan Toshi memiliki konflik emosional yang berkembang melalui cross destiny sinematis dan interaksi dunia yang kaya atmosfer. Kena membantu roh Taro, Adira, dan Toshi menghadapi trauma, penyesalan, dan menemukan kedamaian. Nah, di karakter ini, yang pertama, Kena, yaitu seorang spirit guild muda dengan kemampuan menggunakan energi spiritual untuk menyembuhkan korupsi dan membantu roh menemukan jalan mereka. 2. Root. Nah, Root ini dia itu makhluk kecil yang lucu namun kuat, berfungsi sebagai pendukung utama dalam puzzle dan pertarungan. 3. Taro. Nah, roh anak yang tersesat karena perasaan bersalah dan kehilangan menjadi ARC cerita pertama. 4. Adira, karakter yang kehilangan segalanya untuk melindungi desanya. Kisahnya lebih berat dan emosional. 5. Yaitu Toshi. Toshi ini adalah pemimpin desa yang memiliki beban moral besar, menjadikan salah satu konflik
paling kompleks dalam game ini. Nah, level atau dunia village center utama, tempat pemain kembali untuk melakukan orientasi, berinteraksi, dan mengakses dialog wilayah lain. Nah, kedua, Forgotten Forest, area yang penuh misteri dan puzzle alam menjadi tempat kisah Taro berkembang. 3. Fields dan Forge, wilayah luas dengan bangunan dan struktur peninggalan pengrajin penuh puzzle mekanik yang terkait dengan kisah Adira. 4. Monsterini, lokasi puncak perjalanan Kena, berisi tantangan berat, naratif mendalam, dan penjelasan konflik Toshi. Nah, selanjutnya itu ada antarmuka atau interface. Yang pertama, sistem visual dan kamera. Nah, WoW dirancang minimalis, menampilkan status vital dan meter constraints agar tetap inspirasif. Menu utama mengintegrasikan peta 3D, sistem peningkatan skill, serta kostumisasi kosmetik. Didukung sudut pandang orang ketiga dengan kontrol kamera 360 derajat yang responsif. Nah, yang kedua, sistem kontrol atau PC. Kontrol di PC dibuat sederhana dan mudah diadaptasi dengan tombol yang bisa diremap sesuai kebutuhan pemain. Antarmukanya menampilkan indikator aksi seperti interaksi, aim, dan perintah route secara jelas sehingga pemain bisa memahami aksi yang tersedia tanpa kebingungan. Selanjutnya, audio dan seni. Nah, game ini menggabungkan musik bernuansa emosional, efek suara lingkungan yang detail, dan visual bergaya animasi sinematis mirip Pixar. Dunia yang penuh warna dan karakter yang ekspresif membuat suasana pemain terasa hidup dan imersif. Selanjutnya, nah, tidak terasa kita sudah menyampai penutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.